Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN Krapia Arjo 2 Kota Pasuruan. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman pada penerapan budaya positif di sekolah. Konsep utama modul 1.4 budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Empat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, bukan sebuah kalimat larangan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Berikut ada beberapa contoh langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah siswa bisa menulis keyakinan yang mereka inginkan. 2. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. 3. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas, diurutkan dari yang paling penting dan dilanjutkan dengan keyakinan-keyakinan kelas yang lain. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, anak melakukan kesalahan dengan alasan tertentu yang membuat mereka melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang timbul dari diri sendiri untuk melaksanakan disiplin positif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu hadirin semua, mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya dalam melaksanakan pendidikan program guru penggerak angkatan 9 dari PTSDN Krapia Arjo 2 Kota Pasuruan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Tugas ini bagian dari modul 4 pada program pelaksanaan PPGB.
Untuk mengawali kegiatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua sudah berkenan terkumpul bersama di sini. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih penuh semangat dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama sharing dan melaksanakan program budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat dan salam telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya mungkin sudah tidak asing lagi karena kita sudah lama berkolaborasi di sekolah kita tercinta ini. Pada kegiatan kali ini saya bertugas untuk mensosialisasikan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Konsep utama pada modul 1.4 tentang budaya positif sekolah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan membicarakan bersama tentang segitiga restitusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar tentang paradigma baru dan ada juga mungkin yang belum nih. Paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip terdiferensiasi. Different itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi itu diharapkan setiap kali melakukan pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan metode dan media yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Kemudian tentang disiplin positif. Selama ini dari kata disiplin, menurut Bapak Ibu dari kata disiplin itu apa artinya disiplin itu? Ada yang tepat waktu itu bagian dari disiplin. Apa arti dari disiplin itu yang sesungguhnya? Patuh, teratur, dan lain sebagainya. Banyak sekali definisi tentang disiplin itu sendiri yang selama ini mungkin anak-anak mengenal kata disiplin itu tadi dan mereka membayangkan sesuatu hal yang menakutkan dan mereka tidak nyaman untuk diajak balik begitu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ovik tadi, patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baik sehingga mereka merasa tidak nyaman. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak diajak menerapkan disiplin tanpa dibayangi rasa takut. Jadi selama ini yang seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak diajak disiplin seperti kalau mengikuti upacara. Anak-anak harus pakai dasi, harus pakai atribut, harus pakai ikat pinggang, sepatu hitam, kosaki putih dan lain sebagainya. Anak-anak takut kalau tidak melaksanakan itu. Takut apa? Takut dihukum, ya kan? Takut diberi sanksi, takut ini, takut malu, takut dimarahi ibu guru dan lain sebagainya. Karena memang dalam diri mereka belum tertanam disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan
motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari faktor luar. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan untuk hidup. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Dia melakukan baik karena takut dihukum. Dan ini yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kembali lagi, anak masih belum sadar betul apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, anak-anak sebenarnya sudah tahu. Cuman mereka butuh pengarahan dari kita semua sebagai guru. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi murni dari dalam dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan ladang, murid diibaratkan benih, dan guru diibaratkan sebagai petani. Yang pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodratnya sendiri, dia dilahirkan. Dia sudah memiliki potensinya itu sudah ada. Nah, kita sebagai guru berkewajiban untuk merawat, menuntun anak ini supaya potensi yang sudah dimiliki ini berkembang ke arah yang positif, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada konsep disiplin. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal yang meliputi hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terpaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan yang akhirnya dia tidak jujur. Karena dia takut, maka dia tidak jujur dan berbohong. Kemudian murid menjadi rendah hati. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu tentang pengertian restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah dengar tentang kata restitusi? Saya sendiri sama, baru mengenal kata restitusi ini ketika saya mengikuti PPGP, gitu. Mohon izin kita di sini bersama-sama belajar, gitu. Bukan berarti saya di depan ini sebagai sosok yang sudah mahir atau apa, saya masih jauh dari kata bisa. Cuma kita nantinya akan belajar bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini validasi namanya.
Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, kita mengenal 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penuntun memiliki 5 kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi yang secara sadar atau tidak sadar pernah kita lakukan. Cuma kita tidak tahu kita berada pada posisi kontrol yang di mana. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan. Ayo berdiri di depan barisan salah. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum, menghukum anak yang bersalah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi guru bisa menggali, berapa kali ibu bilang, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi supaya anak itu merasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi guru posisi kontrolnya sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Yang keempat sebagai pemantau. Guru memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi anak ditanya kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kalau kita pada posisi manajer. Saya yakin semuanya ini pernah kita lakukan. Cuma sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum kita melaksanakan restitusi, kita langkah pertama membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas seperti kegiatan sekarang ini. Bapak Ibu, bagaimana supaya kegiatan ini berjalan lancar dan menyenangkan untuk kita semua? Kita sebelumnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di situ sudah ada kertas, masing-masing Bapak Ibu sudah saya beri kertasnya. Kira-kira dalam kegiatan kali ini keyakinan kelas apa yang akan kita laksanakan? Monggo bisa dituliskan, yang sudah bisa ditempelkan di sini. Satu orang bisa membuat dua keyakinan kelas. Monggo bisa ditempel langsung di sini. Keyakinan kelas apa pada saat kita kegiatan seperti ini. Monggo langsung ditempel di sini. Boleh 2. Terima kasih. Monggo silakan ditempel. Terima kasih. Nah, ini keyakinan kelas kita pada kegiatan kali ini. Ini bisa kita terapkan di kelas kita. Yang pertama,
arahan dan bimbingan guru. Kemudian selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Siap untuk melakukan tugas tepat waktu? Siap. Nah, karena ini anak-anak sendiri yang membuat kalimat ini, jadi otomatis dia akan melakukan, karena kalimat ini, keyakinan kelas ini sudah berasal dari dirinya sendiri. Kemudian bekerja sama dan menjaga kebersihan. Siap untuk menjaga kebersihan? Siap. Berbicara dengan sopan. Bagaimana, sepakat? Oke. Kemudian ada ketuk pintu sebelum masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Oke. Ada mengacungkan tangan ketika akan berpendapat. Setuju, Bapak Ibu? Oke. Kemudian di sini ada yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Ada lagi ini mematikan HP atau di silent HP-nya ketika kegiatan. Setuju, Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu anak-anak diajak menggali, anak-anak dimotivasi untuk mendefinisikan, mengidentifikasi apa yang sekiranya baik untuk dilakukan dan apa yang kira-kira tidak baik dilakukan oleh mereka. Saya yakin anak-anak bisa. Ketika diajak, ayo kamu baiknya di kelas itu apa? Harus apa? Kamu makan. Ketika makan di mana? Di sana Bu, di sana. Anak-anak bisa. Ketika pelajaran harus bagaimana, Nak? Mendengarkan Bu, oke. Harus apa lagi? Ini Bu, ini anak-anak pasti bisa. Nah itu kita buat keyakinan kelas dulu. Karena selama ini yang namanya disiplin itu kan bersumber dari tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah, peraturan. Nah, anak-anak itu kalau sudah namanya tata tertib, disiplin, takut karena dia melakukan itu dengan terpaksa. Lain halnya kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya anak-anak itu bisa melaksanakan disiplin dari dirinya sendiri. Nah, unsur intrinsiknya tadi dapat kalau kita melibatkan anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan positif, bukan sebuah kalimat larangan. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita menghindari kalimat larangan. Yang ada adalah pernyataan positif dan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari siswa atas motivasi dari guru. Kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ada beberapa cara mungkin nanti yang bisa diterapkan. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Anak-anak bisa digali, Bapak Ibu, untuk mewujudkan apa sih yang mereka inginkan dari kelas ini pada proses pembelajaran nantinya. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis seperti yang tadi kita laksanakan. Ketika anak-anak menempelkan apa saja keinginannya, guru mengulas keyakinan yang telah mereka tuangkan. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi yang penting ini kita urutkan dulu. Yang penting yang pertama ini misalnya datang tepat waktu. Yang kedua kita harus sopan, hormat pada guru. Kemudian yang ini kita urutkan dari apa yang sudah dituangkan anak-anak tadi, kita urutkan berdasarkan hal yang prioritas, yang penting. Kemudian yang keempat, kita mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kita susun menjadi kalimat positif yang sekiranya mudah dipahami dan mudah diterima oleh kita semua. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah disusun, setelah dirubah, kemudian kita cek dan kita sepakati keyakinan kelas kita.
Kemudian kita melangkah pada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 proses tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tentunya dari sini kalau kita tidak praktek langsung, mungkin Bapak Ibu bingung gitu. Seperti video yang pernah saya buat. Kita simak video tentang penerapan segitiga restitusi di kelas. Ibrahim tahu kenapa dipanggil Bu Guru? Tahu Bu, Kenapa? saya tadi terlambat ke sekolah. Kenapa kok terlambat ke sekolah? Saya bangun kesiangan. Tumben, biasanya nggak kesiangan. Tadi kenapa bangun kesiangan? Karena tidur kemalaman. Jam berapa nak semalam tidurnya? 10, Jam 10. Biasanya Ibrahim tidurnya jam berapa? 9. Jam 9. Kenapa semalam kok sampai jam 10 baru tidur? Asik bermain HP, main game dan lihat YouTube. Oh gitu ya. Jadi sampai baru jam 10 baru tidur. Akhirnya paginya kesiangan bangunnya. Jam berapa tadi Ibrahim berangkat dari rumah? Jam 7. Jam 7. Sedangkan sekolah kita jam 7 sudah berbunyi untuk jam pertama pelajaran dimulai. Kira-kira Ibrahim nyampe di sekolah terlambat apa tidak? Terlambat. Terlambat. Ibrahim tadi kan datang terlambat. Apakah Ibrahim sudah melaksanakan keyakinan kelas? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Ibrahim masih ingat keyakinan kelas kita apa saja yang sudah kita sepakati kemarin? Ingat, Apa saja? Yang pertama, ingat datang tepat waktu. Iya, Tidak terus? boleh nakal, Iya. tidak boleh mengambil barang milik teman. Iya. Rukun taklim, tolong menolong. Iya makanya kalau Ibrahim datang terlambat berarti tadi Ibrahim tidak melaksanakan keyakinan kelas. Lain kali tidak boleh diulang lagi ya. Oke. Ibrahim, kejadian tadi pagi merupakan pengalaman yang berharga untuk Ibrahim supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi berdasarkan pengalaman yang tadi, sekarang Ibrahim harus bagaimana supaya tidak terulang lagi kesalahannya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan datang ke sekolah tepat waktu. Janji ya. Janji Bu. Terima kasih Ibrahim. Sama-sama. Semoga Ibrahim menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, dan anak yang disiplin waktu. Amin. Aluna tahu kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Tahu Bu, Alina tadi mainan saat pelajaran. Apakah Aluna tahu kalau bermain pada saat pelajaran itu perbuatan benar atau salah? Salah Bu. Bu Guru tahu seusia Aluna ini memang bermain adalah hal yang sangat menyenangkan. Tetapi kita juga harus bisa mengatur waktu kapan Aluna bermain dan kapan Aluna harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Memangnya kalau Aluna bermain saat pelajaran, apakah Aluna bisa mengikuti dan menyimak pelajaran dengan baik? Tidak Bu. Kalau gitu nanti semua temannya bisa, Aluna nggak bisa dong. Iya Bu. Aluna masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Ingat Bu, datang ke sekolah tepat waktu. Hmm? Tidak berbohong, tidak bermain saat pelajaran, tidak makan dan minum saat pelajaran, saling menyayangi sesama teman, rukun dan tidak boleh bertengkar. Nah, sekarang kalau Aluna bermain pada saat pelajaran di kelas, berarti Aluna sudah melaksanakan keyakinan kelas apa belum? Tidak Bu, saya
melanggar keyakinan kelas. Baik, di sini Ibu tidak mencari kesalahan, kita mencari solusi supaya Aluna tidak lagi bermain pada saat jam pelajaran di kelas. Baik, Ibu, saya berjanji akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tidak bermain saat pelajaran di kelas. Baik, kira-kira kapan bisa Aluna lakukan? Siap, Ibu, mulai besok saya tidak akan mainan di kelas saat pelajaran dimulai. Alhamdulillah, Ibu hanya ingin Aluna menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih, Bu. Aluna minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Baik Aluna, terima kasih. Semoga Aluna menjadi anak yang hebat, anak yang baik, anak yang pintar, dan sukses meraih cita-cita. Terima kasih, Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah video penerapan restitusi di sekolah. Segitiga restitusi tadi seperti yang kita ketahui bersama, yang pertama adalah menyetabilkan identitas. Seperti tadi guru menanyakan kepada anak kira-kira apa yang dia perbuat sehingga dia dipanggil oleh gurunya. Nah, itu anaknya sendiri nanti yang akan menjawab. Dia sudah merasa, oh saya dipanggil bu guru ini, mungkin saya melakukan kesalahan ini gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi kita menanyakan kira-kira tindakan apa yang tadi dia perbuat sehingga dia melanggar keyakinan kelas. Tadi guru menanyakan, kira-kira kenapa Aluna dipanggil guru ke sini? Tahu Bu, karena saya tadi bermain ketika pelajaran dimulai. Itu namanya validasi tindakan. Jadi guru tidak serta-merta menghukum anak karena dia melakukan kesalahan bermain saat belajar, melainkan guru menanyakan dulu apa tindakannya yang dianggap salah karena telah melanggar keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka sendiri dan tadi mereka yang mengatakan sendiri keyakinan kelas yang dilanggar itu apa. Jadi tidak perlu anak-anak disuruh menghafalkan tata tertib, peraturan dan lain sebagainya, karena keyakinan kelas tadinya ini dibuat dari bahasa mereka sendiri. Secara tidak langsung dia sudah kenal dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Demikian Bapak Ibu, inilah tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang harus saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik saran dari Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih. Monggo kami persilahkan. Monggo. Seperti kesepakatan kelas tadi, yang akan bertanya maka akan angkat tangan terlebih dahulu. Siap Bapak Jaka, monggo. Dari yang diterapkan oleh Bu Nuri tadi, saya mau bertanya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Memang saya sendiri ingin menerapkannya di kelas saya untuk pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda. Pasti anak-anak pasti menyenangkan. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana ya Bu caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Sekian. Terima kasih Pak Jaka atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang ditanyakan Pak Jaka tadi, bagaimana ya untuk mengawali
kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu kalau kita laksanakan benar-benar, anak-anak akan sangat menyenangkan dan tidak akan merasa bosan ketika pelajaran di dalam kelas. Anak-anak tidak jenuh karena pembelajarannya disajikan dengan media yang beragam, dengan metode yang bervariasi. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk membuat atau mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, ataupun dengan guru penggerak angkatan 6 yang ada di sekolah kita. Kita bersama-sama bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik itu lingkungan ataupun barang-barang elektronik, IT, komputer, LCD, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan tidak berfokus pada guru, melainkan siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu mengutamakan aktifnya murid. Guru hanya memantau, mendampingi anak-anak belajar dengan media yang disajikan dan metode dari guru yang akan dilaksanakan. Begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan apabila masukan dari saya kurang lengkap atau bagaimana. Disilakan kita sharing bersama, kita sharing bersama. Monggo Pak Jaka atau Bapak Ibu guru yang lainnya ada sanggahan atau pertanyaan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya dulu. Ya silakan Bu Silvi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, strategi apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih, sangat bagus sekali, luar biasa Bu Silvi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, strategi yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama adalah proyek, langkah-langkah kita melaksanakan diferensiasi itu. Kemudian produknya dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi setelah proyek, produk, kemudian konten. Nah, itu ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama proyek, produk, dan yang terakhir adalah konten. Demikian. Monggo Bapak Ibu, ada lagi masukan saya? Disilahkan. Silakan Bu Gumala. Terima kasih Ibu Nuri. Untuk memahami tentang segitiga restitusi lebih lanjut dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, saya akan mengawali dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan Bu Nuri khususnya sebagai guru penggerak. Semoga apa yang disampaikan tentang disiplin positif bermanfaat untuk kita semua dan murid-murid khususnya. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Gumala. Terima kasih atas motivasi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Monggo jika ada sanggahan lain. Yang terakhir disilahkan. Benar sekali tentang apa yang disampaikan oleh Bu Nuri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari PTS dan Kerapia Rejo 2. Memang dalam menerapkan budaya kedisiplinan sekolah menjadi hal yang tidak mudah. Bahkan kata disiplin dianggap sesuatu yang horor karena menakutkan. Siswa takut dimarahi, siswa takut dihukum, dan lain sebagainya. Jadi mereka menerapkan kedisiplinan di sekolah bukan dari niat murni dan dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan karena terpaksa mengikuti peraturan yang dibuat sekolah. Namun anak-anak sekarang sudah sadar. Saya rasa anak banyak yang sadar, tidak semuanya seperti itu. Ya, insya Allah. Dari para tentang budaya disiplin positif yang melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas, mungkin siswa akan bisa melaksanakan budaya disiplin positif.
Ini adalah hal baru yang patut kita coba dan terapkan. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik untuk anak-anak UPT SD. Terima kasih Bu Haji Khairul Faroh yang telah memberikan sambahan dan saran yang luar biasa untuk kita semua. Apabila sudah tidak ada pertanyaan ataupun saran masukan yang disampaikan, apakah kegiatan ini sudah bisa diakhiri? Ya, terima kasih. Semoga dalam penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di UPT SDN KPR 2 ini, bisa kita laksanakan dengan maksimal. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya hilang lagi. Mohon izin saya mulai, nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Rekan sejawat Dewan Guru yang saya hormati sudah berkenan bergabung pada kegiatan yang harus saya lakukan, yaitu diseminasi dan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Mohon izin, pertama kalinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kegiatan pengimbasan kali ini atau diseminasi kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam materi modul seperti ini, saya sebagai calon anggota angkatan ke-9 dari SDN KPR 2 Kota Pasuruan melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, kita akan mengenal tentang konsep utama modul tentang budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, tentang posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan mengenal tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentunya sudah kita ketahui bersama dan sudah diterapkan pada semua kelas. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian, profil pelajar Pancasila juga mengandung unsur kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian yang kedua, tentang disiplin positif. Disiplin positif dalam hal ini adalah budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, baik itu murid ataupun guru yang ada dalam sekolah tersebut.
Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena anak dipaksa untuk melakukan hal yang baik. Kita ketahui bersama. Sekolah kadang-kala anak itu diajak disiplin itu susah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk membuat anak-anak itu melaksanakan disiplin dengan suasana hati yang gembira dan menyenangkan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi fisik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kebanyakan memang seperti itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia itu melakukan kedisiplinan bukan karena kesadaran dirinya, tapi dia terpaksa melakukan itu karena takut dihukum oleh gurunya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini yang merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia senang melakukan kedisiplinan karena nanti dapat nilai, dapat ujian, dapat apa gitu. Jadi karena dia akan mendapatkan lainnya, maka dia melaksanakan kedisiplinan. Kembali lagi, maka dari sini tercermin murid belum melakukan budaya kedisiplinan murni dari dalam dirinya atau unsur ekstrinsiknya masih belum dapat. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Melakukan disiplin karena dirinya sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik yang murni muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian konsep kedisiplinan dengan identitas gagal, kita menganggap bahwa kedisiplinan itu masih belum bisa diterapkan sebagai pembiasaan untuk anak-anak. Yang pertama adalah hukuman yang menyakitkan, yang merasa tidak nyaman bagi mereka. Kemudian murid merasa takut, merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur dalam hal ini. Kemudian murid merasa menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Yang pertama tidak efektif dan merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak anak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yang pertama adalah konsekuensi. Beda konsekuensi dengan hukuman. Jadi dalam konsekuensi ini, yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring lanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kita lakukan dapat juga berbentuk dengan restitusi, nantinya yang akan kita pelajari lebih dalam di slide selanjutnya. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Yang pertama akan kita pelajari dulu tentang pengertian restitusi. Tentunya mungkin ada beberapa yang belum mengenal atau yang sudah mengenal, maka mohon izin kita akan belajar bersama lebih dulu apa yang dimaksudkan restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi untuk mencari solusi supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam penerapan restitusi, akan ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. 2, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restoratif. Dengan contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering sekali kita lihat pada saat upacara anak-anak tidak memakai atribut, terutama dasi, topi, beg, ikat pinggang, kaos kaki yang berwarna dan kaos kaki yang berwarna putih dan sepatu yang berwarna hitam. Nah, kontrol kita jika kita sebagai penghukum Mas, bekongan cacar kurene Mas. akan melakukan, mohon maaf Bapak Ibu bisa di mute ya, bisa di mute suaranya. Ini. Jika posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka kita akan melakukan marah pada anak-anak. Patuhi aturan, berdiri di depan barisan. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu bilang, Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga padamu. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai teman untuk murid-murid kita. Kemudian jika posisi kontrol kita sebagai pemantau, kita akan bertanya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita memantau posisinya siswa itu di mana pada saat dia membuat kesalahan atau melanggar kesepakatan. Kemudian jika posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu contoh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, dalam penerapan restitusi, kita diharapkan membuat keyakinan kelas. Jadi, selama ini memang pada umumnya sekolah-sekolah itu menerapkan sebuah tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh guru atau kepala sekolah sebagai pimpinan. Nah, dalam hal ini, dalam hal restitusi, kita diharapkan bisa mengajak anak-anak, melibatkan anak-anak dalam pembuatan peraturan yang dalam hal ini kita istilahkan dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu bisa kolaborasi dengan anak-anak. Misalnya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, bukan sebuah kalimat larangan. Seperti yang kita ketahui bersama, keyakinan kelas ini kita coba membuat, saya sendiri juga belajar membuat keyakinan kelas karena saya sendiri juga di kelas rendah dan memang nalarnya anak di kelas rendah mungkin tidak sebagus anak-anak yang di kelas tinggi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita bisa gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Misalnya
Mari anak-anak kita buat sebuah keyakinan kelas yang nantinya kita akan lakukan bersama. Kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Boleh enggak anak-anak kita datangnya jam 8? Tidak boleh, Bu. Kan anak-anak jawabnya seperti itu. Boleh tak? Boleh enggak kita ini datanya jam 7 lebih 15 menit? Anak-anak tentunya menjawab tidak boleh, Bu, gitu. Kalau begitu anak-anak, kita harus datang jam berapa? Ya, anak-anak sendiri maka nanti akan menjawab dengan kalimat harus datang jam 7 sudah di sekolah, Bu. Nah, itu merupakan bagian dari cara kita menggali anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Baik itu dalam hal waktu ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya, kalau selama proses pembelajaran, anak-anak tidak boleh membawa mainan di dalam kelas, misalnya. Anak-anak tidak boleh makan dan minum selama proses pembelajaran, misalkan seperti itu. Tapi yang membuat kalimat itu biar keluar dari anak-anak sendiri, jadi bukan dari kalimat gurunya. Jadi guru hanya menggali supaya anak-anak itu bisa menentukan sendiri peraturan-peraturan yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama di dalam kelas tersebut. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan kelas yang selama ini kita kenal dengan istilah peraturan atau tata tertib. Kalau peraturan atau tata tertib itu kan sifatnya apa ya? Mungkin anak-anak akan lebih takut. Oh, ini peraturan tata tertib, kalau nggak melakukan ini nanti saya dihukum sama bu guru. Tapi kalau keyakinan kelas, karena itu sudah digali dari mereka sendiri, diharapkan anak-anak itu bisa melaksanakan apa yang telah disepakati bersama-sama mereka. Jadi untuk membuat tata tertib itu diharapkan melibatkan anak-anak. Demikian. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, yang menjadi prioritas, karena nanti akan diurut yang paling penting di nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini salah satu langkah-langkah contoh dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan terbentuk, maka kita akan mengarah pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses ketika kita sebagai seorang pendidik menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi diharapkan ketika anak-anak melanggar kedisiplinan atau keyakinan kelas tersebut, guru tidak langsung menegur siswa, tetapi ada beberapa langkah tahapan yang diharapkan dilakukan dulu sebelum kita memvonis anak ini bersalah atau tidak. Yang pertama, dalam segitiga restitusi, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa meskipun dia dalam kondisi bersalah atau melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi semua perilaku memiliki alasan. Jadi mereka melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelas pasti dengan alasan tertentu. Seperti contoh kalau kelas rendah kan memang mereka dalam mempersiapkan diri sebelum berangkat sekolah harus didampingi orang tua. Mungkin pada suatu hari orang tua mereka masih ada kegiatan apa sehingga belum bisa mendampingi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, sehingga anak-anak berangkat ke sekolah terlambat dan lain sebagainya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Nah, itu kita validasi dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita yakin kalau apa yang kita lakukan ini
nantinya bagaimana dan harusnya bagaimana, itu kalau sudah muncul kesadaran untuk melaksanakan disiplin diri seperti yang disampaikan di slide yang lalu, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, dan itulah yang kita harapkan nantinya ketika kita menanyakan keyakinan kelas, karena tadi keyakinan kelas sudah disepakati dan dibentuk dengan melibatkan murid, maka mereka akan memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, itulah penerapan disiplin positif yang diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Dari apa yang kita sampaikan, mari kita bersama-sama untuk sharing, saling memberikan kritik, saran, sanggahan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa kita terapkan di dalam sekolah kita untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Nuri. Terima kasih Bu Kumala. Memang selama ini anak-anak mungkin belum mengenal juga tentang segitiga restitusi ataupun disiplin positif. Hanya saja mereka mengenal tata tertib yang ada di sekolah, dan tata tertib itu jika tidak dilaksanakan maka saya akan dukung oleh bu guru, disuruh ini dan seperti itu. Nah, hal ini harus kita hapus sedikit demi sedikit sehingga tidak ada kata hukum. Yang ada hanya bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan disiplin di sekolah. Itu harapannya. Memang kita tidak bisa langsung menghukum anak ya. Sama seperti yang tadi Ibu contohkan, siswa rendah, mungkin mereka datang terlambat karena alasan tertentu, terutama kelas rendah yang masih butuh pendampingan. Apabila kalau dia langsung dimarahi juga kasihan. Iya. Maka penerapan restitusi ini juga sangat bermakna untuk mereka supaya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ovi. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan budaya disiplin positif di sekolah sehingga anak-anak melaksanakan disiplin positif ini dengan rasa kesadaran murni dari dirinya sendiri dan menjadi sebuah pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari, baik di dalam pembelajaran ataupun interaksi sosial mereka dengan sesama temannya. Ya, terima kasih Bu Nuri. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, adakah masukan lagi dari apa yang saya sampaikan? Mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan atau kita sharing tentang pengalaman-pengalaman kita selama ini, selama kita menerapkan mengajak murid untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah. Iya, Nuri, memang benar. Selama ini kita sering menerapkan pola penegakan disiplin yang Bu Nuri sampaikan. Oke, Bu Silvi silakan. Benar sekali yang Ya, benar sekali yang Hai Sen.
Suaranya sangat kecil sekali, Bu. Bu Kumala suaranya sangat kecil sekali, jauh dari Kita sering menerapkan pola penegakan kedisiplinan dengan berbagai cara, di antaranya misalkan murid tidak memakai topi atau dasi atau atribut lain saat upacara bendera. Maka murid disuruh maju dan berada pada barisan tersendiri. Dan setelah selesai upacara, murid akan diberi nasihat untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau saya amati dari apa yang disampaikan dari Bu Nuri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tadi, mungkin dengan penerapan restitusi, maka siswa akan lebih merasa senang dalam menerapkan kedisiplinan dan kedisiplinan akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bu Nuri. Siap, sama-sama Bu Silvi. Kedepannya kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah ini. Saya siap membantu serta jika dibutuhkan, saya siap sama-sama mewujudkan disiplin positif di sekolah. Bu Kumala, silakan. Tadi banyak yang keluar ya. Apa sinyalnya? Silakan Bu Kumala, karena tadi terpental nggih. Dapat separuh tadi. Ini saya record lagi. Ya, Bu. Benar sekali, ya, baru mengenal istilah keyakinan kelas dan restitusi. Ya. Saya mengenal adanya sanksi. Saya akan menerapkan restitusi sebagai bagian dari budaya positif di sekolah UPT SDN Krapyak Rejo 2. Terima kasih. Sami-sami Bu Kumala, mungkin istilah restitusi ini masih belum banyak yang tahu. Saya sendiri juga baru mengenal istilah restitusi ini ketika mengikuti PPGP Angkatan 9 yang dilaksanakan mulai bulan Agustus kemarin. Hingga sekarang kita sudah sampai pada modul 2. Nah, dari pengalaman saya mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai tentang restitusi ini, saya menjadi yakin, saya juga menjadi sadar ketika selama ini mungkin ketika kita langsung menghukum anak itu mungkin kurang tepat. Yang tepat adalah kita prosesnya diharapkan seperti yang sudah dipaparkan pada segitiga restitusi tadi, jadi tidak langsung memberi sanksi atau hukuman kepada anak, karena itu nanti juga akan berpengaruh kepada mental mereka. Ya, benar. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama Ibu Nuri. Ada lagi Bu, monggo Katuran, jika ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait proses penerapan disiplin positif di sekolah nantinya. Ibu, sanggahan lagi Bu. Siap, silahkan. Monggo Bu, Bu Nurul ya tadi. Tadi teman-teman kita sudah ada lebih dari 10 yang bergabung, ini 7 karena mungkin sinyal nggih yang kurang mendukung. Siap, silakan Bu. Terima kasih Bu Nuri.
Sami-sami. Suaranya kurang keras, Bu. Terima kasih Bu Nuri sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Selama ini di kelas saya belum mengenal kesepakatan kelas. Insya Allah setelah saya mengetahui istilah ini, restitusi saya akan menerapkan di dalam kelas dan saya akan banyak belajar tentang penerapan disiplin positif di sekolah saya. Terima kasih. Lagi. Mungkin dari apa yang disampaikan Bu Fariha tadi, saya sendiri juga demikian. Saya baru menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah, terutamanya kebetulan saya pegang kelas 1. Ternyata anak-anak itu kalau kita ajak, kita bisa mengarahkan, memotivasi mereka untuk menggali apa saja hal yang baik untuk kita lakukan dan apa saja yang tidak seharusnya kita lakukan, anak-anak bisa kok. Bisa ngomong ini Bu, nggak boleh gini, dan harus gini. Ternyata mereka bisa. Nah dari situ mungkin kita kalau tata tertib, peraturan atau apa, mungkin mereka masih dalam tanda kutip melakukannya diselimuti dengan rasa takut gitu nih. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu kita libatkan mereka untuk mewujudkan, insya Allah mereka akan melakukan kedisiplinan itu dengan suasana hati yang senang, tidak takut lagi karena apa? Mereka sendiri yang membuat keyakinan itu, begitu. Harapannya seperti itu, begitu. Monggo ada lagi yang kita sharingkan terkait atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, disilahkan. Bapak Ibu, adakah apa yang saya sampaikan tadi tentang restitusi dalam penerapan disiplin positif, tentang profil pelajar Pancasila, tentang apa tadi banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan ataukah kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu selama penerapan disiplin positif di sekolah? Monggo disilahkan. Tentang kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, ataupun posisi kontrol restitusi, motivasi, perilaku manusia, segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, apakah apabila masih ada yang perlu untuk kita sharingkan bersama, atau pertanyaan-pertanyaan, ini ada yang, tadi juga sebelum saya melakukan ini, mungkin beliaunya HP-nya tidak sinyalnya tidak memenuhi atau bagaimana. Tadi juga ada yang bertanya untuk penerapan segitiga restitusi ini langkah-langkah apa yang perlu dilakukan gitu. Karena memang untuk mengawali sesuatu itu memang kadang-kala berat, tapi kalau sudah berjalan gitu kan lebih ringan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian termasuk saya juga awalnya demikian untuk menerapkan ini. Awalnya gimana ya, kok rasanya berat sekali gitu. Jadi untuk mewujudkan ini semua mungkin awalnya kita bisa berkolaborasi dulu. Kemudian kita juga perlu untuk meminta izin kepada kepala sekolah kalau kita mau mengadakan kolaborasi untuk bagaimana cara-cara dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, dalam membentukkan keyakinan kelas. Kemudian setelah kita ada izin dari kepala sekolah karena sebagai pimpinan, kepala sekolah harus tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat
ataupun dengan CGP, PP yang ada di sekolah, dengan GP juga yang ada di sekolah tersebut, bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya untuk menerapkannya. Gitu. Kalau secara teori tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana cara-caranya kita membentuk keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Prakteknya kita dalam membentuk keyakinan kelas yang sebenarnya di kelas kita. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Apabila sudah tidak ada pertanyaan atau saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa diakhiri? Nggih, Bu Nuri sudah jelas dan bisa diakhiri Zoom-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih kami sampaikan karena sudah berkenan bergabung dalam kegiatan ini. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya karena terkait sinyal dan sebagainya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan bisa kita terapkan sesungguhnya dalam pembiasaan sehari-hari di sekolah, khususnya di masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Sofina, teman sejawat CGP Ibu Nuriwati. Benar sekali Bu, sama halnya dengan siswa yang datang terlambat ke sekolah, saya yakin mereka mempunyai alasan tertentu, terutama yang kelas rendah yang masih butuh pendampingan orang tua sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi kalau dia datang terlambat langsung dimarahin, kasihan juga. Maka penerapan restitusi ini akan sangat bermakna untuk mereka agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Idayati selaku teman sejawat dari Ibu Nuriwati SPD SG, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN KPA Rejo 2. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan refleksi tentang pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nuriwati. Benar sekali tentang apa yang disampaikan oleh Bu Nuri, memang dalam menerapkan kedisiplinan di sekolah menjadi hal yang tidak mudah. Bahkan kata disiplin dianggap sesuatu yang horor karena menakutkan. Siswa takut dimarahi, takut dihukum, takut kena sanksi, dan lain sebagainya. Jadi mereka menerapkan kedisiplinan di sekolah bukan murni dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan karena terpaksa mengikuti peraturan yang dibuat sekolah. Dari paparan tentang budaya disiplin positif yang melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas, mungkin siswa akan bisa melakukan budaya disiplin positif. Ini adalah hal baru yang patut kita coba dan terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.